dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Kembali lagi di channel Gultom TV, di mana program berita PTGS News mengabarkan berbagai informasi seputar Toga Gultom, paling update, terpercaya, dan sesuai fakta. Rabu 9 Desember 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir telah usai. Dan Rabu 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Samosir mengumumkan pasangan pemenang dalam pemilu kada tersebut adalah pasangan Pandiko Timotius Gultom dan Mertua Sitanggang. Namun, pasangan pemenang belum juga kunjung dilantik seperti pasangan pemenang pemilu kada serentak 2020 di daerah lain. Hal ini dikarenakan hasil pemilu kada Kabupaten Samosir masih dipermasalahkan dan dibawa ke jalur Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pasangan calon pilkada Kabupaten Samosir. Setelah melalui proses yang sangat panjang, maka pada hari Kamis 18 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasangan Pandiko Timotius dan Mertua Sitanggang adalah pasangan pemenang pemilu kada di Kabupaten Samosir. Berikut cuplikan sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, putusan nomor 100 garing PHP.Bub/19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andes Rapidin Simbolon MM, 2. Insinyur Juang Sinaga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 dan seterusnya memberi kuasa kepada BMS Situmorang SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus nomor dan seterusnya memberi kuasa kepada Maya Manurung SH SPN dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas sebagai berikut: 1. Pandiko Timotius Gultom ST, 2. Dr. Andes Mertua Sitanggang MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengarkan membaca jawaban permohon, mendengarkan membaca keterangan pihak terkait, mendengarkan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, mendengar keterangan ahli pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon dan terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Samosir duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan mahkamah dalam mediasi 3.2 dianggap dibacakan. 3.3 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202/PL dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 waktu Indonesia Barat. Bida bukti B1 sama dengan bukti B diulangi T03
bertanggal 16 Desember diulang lagi sama dengan bukti Kabupaten Samosir PT 01 sama dengan bukti BK1. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku dan oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tinggal waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.4 yang akan dibacakan langsung 3.4.6 bahwa terhadap penetapan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa penetapan tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman yang terletak di kantor Komisi Pemilihan Kabupaten Samosir pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.54 waktu Indonesia Barat. Bida bukti T10 tanpa diumumkan dalam laman KPU. Bida risalah sidang perkara nomor 100 /PHP dan seterusnya. Tanggal 31 Februari 2021 halaman 12 dan 13. 2. Bahwa pengumuman penetapan aku juga disampaikan melalui media sosial Facebook dengan nama akun KPU Kabupaten Samosir yang dikelola secara resmi oleh termohon dan diunggah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Bida bukti P2 sama dengan risalah sidang perkara nomor 100 PHP dan seterusnya tanggal 3 Februari 2021 halaman 12 sama dengan risalah sidang perkara nomor 100 dan seterusnya tanggal 25 Desember 2021 halaman 135 sampai 137. Bahwa sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh termohon pasal 31 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. PKPU 19/2020 menyatakan dianggap dibacakan adalah bersifat alternatif. Saya ulang, akan kami bacakan selengkapnya. KPU garis miring KP Kabupaten Kota mengumumkan formulir model D hasil Kabupaten Kota KWK dan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota di laman KPU garis miring KIP Kabupaten, kota dan atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 atau PKPU 2005-2020 dalam angka 2 nomor 7 huruf B menyatakan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten atau kota pada tempat menyatakan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten atau kota pada tempat pengumuman di KPU kabupaten atau kota dan melalui laman KPU kabupaten kota adalah bersifat kumulatif. Terhadap kedua peraturan yang tidak konsisten tersebut, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak, khususnya pemohon. Oleh karena itu pengumuman yang bersifat alternatif tersebut yang dipedomani oleh Mahkamah. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 10 2016 pasal 7 ayat 2 PMK 6 2020 pasal 31 ayat 5 PKPU 19 2020 dan lampiran PKPU 5 2020 dalam angka 2 nomor 7 huruf G, maka menurut Mahkamah penghitungan tenggang waktu 3 hari kerja saat termohon mengumumkan penetapan suara hasil pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember
2020 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menimbang bahwa permohonan diajukan di Panitera Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 103 dan seterusnya 2020, sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, maka eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A UU 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut oleh karena perkara aku telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait bersama-sama dengan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam pokok permohonan pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif, antara lain berupa: 1. Tidak terpenuhi syarat pencalonan atas nama Pandigo Timotius Gultom sebagai calon bupati dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati. 2. Penggunaan politik uang atau money politik berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 ponsel, dulang parsel dan masker, serta cindera mata atau buto guru, ingot-ingot sebesar 900.000 sampai dengan 1 juta rupiah oleh pihak terkait di 9 kecamatan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan bawaslu, keterangan pihak terkait, saksi pemohon bernama Ican P. Cinaga, Rumundang Lumban Siantar, Oscar Sitomorang, ahli pihak terkait bernama Marwara Sihaan, saksi pihak terkait bernama Pahala Parulian Simbolon, Rosinta Sitanggang, dan Moan Sitomorang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan bukti P510, bukti T1 sampai dengan bukti T33, bukti Kabupaten Samosir PT01 sampai dengan bukti Kabupaten Samosir PT48, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK4. Dan fakta hukum yang diungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa berkenaan dengan pemohon mengenai tidak terpenuhi syarat pencalonan Pandigo Timotius Gultom sebagai calon bupati berupa kepemilikan nomor pokok wajib pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penyampaian surat pemberitahuan SPT pajak penghasilan wajib pajak untuk masa 5 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, serta syarat pencalonan Dr. Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati Kabupaten Samosir berupa pemalsuan legalisir fotokopi ijazah sekolah menengah atas. Telah dilakukan penelitian administrasi oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 dan seterusnya tahun 2020 bab 3 halaman 55 angka 11. Berdasarkan hasil penelitian administrasi indikator keabsahan atas dokumen calon bupati Pandigo Timotius Gultom ditemukan bahwa nama yang tercantum dalam NPWP adalah benar nama calon bupati yang baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, dan berdasarkan informasi dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak telah sesuai antara nama calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak. Beda bukti T11 sama dengan bukti T13 sama dengan bukti Kap Samosir, PT19 sama dengan bukti Kabupaten Samosir, PT22. Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan atas dokumen calon wakil bupati Dr. Andes Martua Sitanggang MM
telah ditemukan perbedaan nama pada ijazah dengan KTP L. Namun terkait dengan perbedaan nama tersebut, termohon telah melakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor 124 dan seterusnya tahun 2020, nomor 59 dan seterusnya tahun 2020, tanggal 11 September 2020, video bukti T17 yang pada pokoknya menyatakan nama yang terdapat dalam ijazah dan KTPL adalah orang yang sama. Berkenaan dengan perbedaan nama tersebut, terdapat laporan atas nama pelapor Tunggul Sitanggang. Namun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dengan putusan nomor 01/REK dan seterusnya tahun 2020. Tanggal 13 September 2020 dengan amar menolak permohonan untuk seluruhnya. Video bukti PK3 sama dengan bukti Kabupaten Samosir PT 12. Kemudian mengacu pada hasil klarifikasi, termohon menetapkan Pandigo Timotius Gultom dan Dr. Martua Sitanggang MM sebagai pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 145/PL dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Samosir tahun 2020. Terhadap keputusan termohon mengenai penetapan pasangan calon Pandigo Timotius Gultom dan Dr. Martua Sitanggang MM, terdapat keberatan dari pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan putusan nomor 01/PS dan seterusnya tahun 2020 bertanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Video bukti T18 sama dengan bukti PK4 sama dengan bukti Kap Samosir PT 08. Dan terhadap putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan nomor 4/Pilkada/2020 PT Tun Medan bertanggal 6 November 2020 yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Video bukti T19 sama dengan bukti Kap Samosir PT 09. Berdasarkan pertimbangan keberatan oleh pemohon mengenai tidak terpenuhnya syarat pencalonan atas nama Pandigo Timotius Gultom sebagai calon bupati dan Dr. Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Diulang 2. Bahwa terhadap dalil pemohon selanjutnya berkenaan dengan penggunaan politik uang atau money politik berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cindera mata, toguro atau ingot-ingot sebesar 900.000 sampai dengan 1 juta oleh pihak terkait di 9 kecamatan yang diperkuat oleh keterangan para saksi pemohon. Dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya penggunaan politik uang oleh pihak terkait. Ternyata hanya diuraikan oleh pemohon terjadi di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Rungu, Kecamatan Nenggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggumi Nihuta, Kecamatan Panguruan, dan Kecamatan Simarindo. Terhadap peristiwa hukum tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, terdapat laporan dugaan pelanggaran pidana oleh pelapor atas nama Anser Naibahu pada tanggal 12 November 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan register nomor 06/REK dan seterusnya 2020. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Samosir, tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan. Video bukti Kap Samosir PT 11 sama dengan saksi PK terkait atas nama Rosinta Sitanggang.
Lebih lanjut, hasil kajian tersebut oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakumdu diputus tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang telah disampaikan pula kepada pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir, video bukti PK2. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakumdu dalam persidangan. Setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak, Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, money politik, berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cindera mata atau buto guru sebesar Rp900.000 sampai Rp1.000.000 oleh pihak terkait benar telah terjadi. Adapun alat bukti pemohon berupa video bukti P17 sampai dengan P19. Setelah Mahkamah mencermati peristiwa yang ada dalam adegan video tersebut, tidak secara tegas menggambarkan adanya pembagian beras, parcel, masker, terlebih lagi pembagian uang sebagai uang atau sebagai politik uang atau money politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkaitan dengan penggunaan uang atau money politik berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel, dan 60.000 masker serta cindera mata atau buto guru sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bab berkaitan dengan keterangan saksi pemohon Oscar Situmorang yang terungkap di persidangan video risalah sidang perkara nomor 100 dan seterusnya 2021 tanggal 25 Februari 2021 halaman 28, 30 sampai 30 yang menerangkan bahwa telah mengantar uang sebesar 16 miliar dari tim pemenangan Dr. Andes Martuasi Tanggang yang kemudian menjadi calon wakil bupati untuk diserahkan kepada orang tua Pandito Timotius Gultom. Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak relevan untuk pertimbangan karena di samping tidak didalilkan oleh pemohon di dalam permohonan aku, kualitas kesaksiannya pun diragukan kebenarannya, mengingat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Namun demikian, apabila peristiwa yang masuk dalam kategori penggunaan politik uang atau money politik atau dalam bentuk lain yang sejenisnya tersebut benar adanya dan secara hukum dapat dibuktikan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, pembentuk undang-undang juga dapat menampung hal-hal semacam ini sebagai bentuk pelanggaran pemilu dalam revisi undang-undang ke depan. Menimbang bahwa berdasarkan teori pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakumdu dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhi syarat pencalonan dan penggunaan politik uang atau money politik, bahwa peristiwa yang dilakukan pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan pertimbangan kesehatan Mahkamah, dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum kesehatan di atas, meskipun terhadap perkara aku, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.11 yang dibacakan sampai dengan 3.12.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak
2% kali 78.638 suara. Total suara sah sama dengan 1.573 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.573 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 30.238 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 41.806 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 41.806 suara dikurangi 30.238 suara sama dengan 11.568 suara atau 14,7%, sehingga lebih dari 1.573 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Samosir tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan bagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A 10 UU 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan turun pertimbangan hukum tersebut di atas, permohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 2016 berkenaan kedudukan hukum. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku kuat non, dalil pokok permohonan pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang boleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait menentukan hukum pemohon berdasarkan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam Mahkamah, tidak ada relevansinya dan karenanya dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum kuat non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Soehartoyo, Daniel Yusmik, P. Foy, Arif Hidayat, Enin Urbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 15.34 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh pemohon, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.